warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri yang akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama ada Andra Dwi Askia, yang kedua ada Anissa Nufadilah Ansori, yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada Arif Rahman, yang keempat ada Aulia Dini Melinda, dan yang terakhir ada Disya Rustianan. Nah, selanjutnya langsung saja kepada materi, yaitu pengertian analisis laporan keuangan. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dilikuiditas atau ditutup. Dengan demikian, nasabah produk asuransi dalam jangka panjang seperti produk asuransi jiwa ini kemudian dapat menilai perusahaan sebelum memilihnya. Rasio solvabilitas, solvency ratio atau leverage ratio, kemudian membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap. Nah, selanjutnya ada pembahasan tujuan yang akan dijelaskan oleh saudari Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Tujuan rasio solvabilitas. Menurut Kasmir, ada 8 tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas, yaitu yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran, pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Yang kedelapan, dan tujuan-tujuan lainnya. Baik, terima kasih kepada Teh Aulia yang telah memaparkan materinya. Lalu selanjutnya ada manfaat yang akan dijelaskan oleh saudara Disya Rustiana. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disya Rustianan akan memaparkan manfaat dari materi rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban utang piutangnya. Lalu yang kedua, berguna dalam mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang beserta bunganya. Yang ketiga, berguna dalam meninjau keseimbangan nilai aktiva aset terhadap modal perusahaan. Yang keempat, berguna dalam kemudahan mengetahui beberapa banyak aset perusahaan yang disokong oleh utang. Yang kelima, berguna dalam rangka menganalisis pengaruh hutang terhadap pengelola aset. Yang keenam, berguna dalam hal kemudahan untuk mengetahui berapa porsi modal perusahaan yang dijadikan suatu jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, bermanfaat dalam mengetahui jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih atau jatuh tempo terhadap suatu modal perusahaan. Yang kedelapan, meringkas kondisi finansial perusahaan pada kreditur. Perhitungan rasio solvabilitas diantaranya adalah aktivitas yang krusial bagi reputasi perusahaan di mata kreditur. Maksudnya tidak terbatas pada pemberi hutang saja. Yang kesembilan, kreditur perusahaan yang membutuhkan dana solvabilitas diantaranya ada pada lembaga peminjam uang, perusahaan ajak hingga piutang, investor, juga asuransi. Jika tingkat solvabilitas suatu bisnis berada di tingkat yang rendah, maka kreditur-kreditur ini kemudian akan meragukan perusahaan tersebut dan memasukkannya ke dalam blacklist. Yang ke-10, berfungsi juga untuk menilai kemampuan bisnis dalam membayar bunga
Salah satu konsekuensi transaksi secara kredit adalah diantaranya bunga, yang kemudian berlaku antara kreditur dan perusahaan. Selain itu, dalam menilai kapasitas perusahaan membayar rasio solvabilitas, utang adalah alat ampuh dalam memproyeksikan kemampuan bisnis serta membayar bunga hingga beberapa tahun mendatang. Yang ke-11, memberi informasi mengenai kesehatan neraca keuangan yang sehat dengan aktiva seimbang dan modal yang merupakan angin segar bagi para kreditur perusahaan. Yang ke-12, data tentang kesehatan neraca ini juga salah satunya bisa didapat melalui perhitungan solvabilitas. Yang ke-13, yaitu estimasi total pinjaman saat jatuh tempo, pembayaran tujuan terakhir, perhitungan rasio solvabilitas diantaranya agar kreditur dapat mengetahui total uang agar didapat dari pembayaran kredit perusahaan. Estimasi total pembayaran ini juga terutama penting jika kreditur dijanjikan pengembalian pinjaman dengan bunga atau perkembangan dividen. Nah, terima kasih kepada Saudara Disya Rustiana yang telah memaparkan materinya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis yang akan dipaparkan oleh Saudara Arif Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio solvabilitas. Jadi yang pertama itu ada debt to asset ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dan rumusnya adalah debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Yang kedua, debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Artinya dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang perusahaan. Pada rasio ini akan memaparkan porsi relatif antara hutang dan ekuitas yang kemudian digunakan dalam membiayai aset perusahaan. Berikut adalah rumusnya. Debt to equity ratio yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Yang ketiga adalah long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang, dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Long term debt equity ratio mempunyai rumus yaitu total hutang jangka panjang dibagi total modal dikali 100%, atau total hutang jangka panjang dibagi total modal. Lalu yang keempat ada interest earned ratio times interest earned ratio, atau disebut juga TIR, adalah rasio yang digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan dari perusahaan dalam membayar biaya bunga dari kewajibannya. Semakin tinggi nilai dari rasio TIR, maka akan semakin besar pula kewajiban perusahaan untuk membayar bunga hutangnya. Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur untuk mendapatkan tambahan pinjaman dari kreditor. Adapun rumus dari time interest earned ratio yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi bunga kali 100%. Yang kelima ada fixed charge coverage ratio. Fixed charge coverage ratio adalah rasio yang menyerupai time interest earned ratio. Perbedaan dari kedua rasio tersebut adalah jika perusahaan mendapatkan hutang jangka panjang atau menyewa suatu aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Adapun rumus dari fixed charge coverage ratio yaitu EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa dikali 100%, atau EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Lalu yang terakhir ada tangible asset debt coverage atau disebut juga dengan TADC. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rasio antara aktiva tetap berwujud dengan hutang jangka panjang
Artinya, rasio ini menunjukkan setiap rupiah aktiva berwujud yang digunakan untuk menjamin hutang jangka panjangnya. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap yang ada. Adapun rumus dari tangible asset debt coverage ratio adalah jumlah aktiva dikurangi intangible dikurangi hutang lancar dibagi hutang jangka panjang. Terima kasih kepada Saudara Arif Rahman yang telah memaparkan materinya. Lalu ada materi terakhir yaitu hasil perhitungan yang akan dijelaskan oleh Saudara Andra Dwi Askia. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya sudah kita pahami bersama mengenai jenis-jenis rasio solvabilitas. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke hasil perhitungan atau contoh dari hasil analisis rasio solvabilitas. Nah, kami menyajikan dua contoh hasil perhitungan rasio solvabilitas. Nah, yang pertama yaitu analisis rasio solvabilitas pada PT Mayori Indah Tbk periode 2012 hingga 2014. Nah, bisa kita lihat di tabel yang pertama ini merupakan informasi laporan posisi keuangan perusahaan tersebut pada tahun 2012 hingga 2014. Nah, dari laporan posisi keuangan tersebut bisa kita masukkan ke dalam rumus dari rasio solvabilitas. Nah, untuk yang pertama, untuk total debt to equity ratio, seperti yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya, bahwa rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Artinya dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang perusahaan. Rumus dari DR ini yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Di tahun 2012, kita lihat di laporan informasi dari laporan posisi keuangan perusahaan tersebut, kita masukkan ke dalam rumus ini, maka hasilnya yaitu di tahun 2012-nya DR-nya itu 1,71 atau sama dengan 171%. Kemudian di tahun 2013 yaitu 1,49 atau 149%, dan di tahun 2014 yaitu 1,51 atau 151%. Maka dari hasil perhitungan total debt to equity ratio dapat diambil kesimpulan bahwa PT Mayori Indah Tbk pada tahun 2012 mempunyai total debt to equity ratio sebesar 171%, turun menjadi 149%. Itu berarti 1,49 rupiah dari setiap rupiah ekuitas sendiri menjadi jaminan untuk keseluruhan liabilitasnya. Kemudian pada tahun 2014 naik lagi menjadi 151%, atau berarti 1,51 rupiah dari setiap rupiah ekuitas sendiri menjadi jaminan untuk keseluruhan liabilitasnya. Semakin besar rasio ini, maka semakin tinggi ketergantungan perusahaan terhadap kreditor. Kemudian bagi pihak kreditor, jika nilai dari rasio ini besar atau tinggi, maka akan semakin tidak menguntungkan untuk mereka. Hal tersebut dikarenakan akan semakin tinggi risiko yang ditanggung oleh pihak kreditur atas kegagalan yang mungkin akan terjadi di perusahaan. Namun apabila nilai rasio ini rendah, maka akan semakin tinggi jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Kemudian total debt to asset ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk membandingkan jumlah total liabilitas dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Di mana total DAR tahun 2012 dengan rumusnya yaitu total utang bagi total aset di tahun 2012 yaitu sebesar 0,63 atau 63%. Kemudian di tahun 2013 yaitu 0,59, dan di tahun 2014 yaitu 0,60 atau 60%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT Mayori Indah Tbk pada tahun 2012 mempunyai total debt to asset ratio sebesar 63%, yang berarti 0,63 rupiah dari setiap rupiah ekuitas sendiri menjadi jaminan untuk keseluruhan liabilitasnya. Kemudian total DR-nya itu mengalami penurunan menjadi 60% di tahun 2013 dan 2014. Dari total debt to asset ratio ini, jika rasionya menunjukkan nilai yang tinggi, maka pendanaan dengan hutang semakin banyak, maka akan semakin sulit perusahaan untuk mendapatkan tambahan pinjaman. Hal tersebut dikhawatirkan perusahaan tidak sanggup untuk membayar semua hutangnya dengan
menggunakan aktiva yang dimilikinya. Kemudian, semakin rendah tingkat rasio, maka kondisi perusahaan semakin aman atau solvable. Kemudian, semakin besar rasio ini, semakin tinggi ketergantungan perusahaan terhadap kreditor. Nah, kita lihat dari tahun 2012 hingga tahun 2014, ternyata total DR perusahaan ini mengalami penurunan. Artinya, kondisi perusahaan itu semakin aman atau solvable. Kemudian, long term debt to equity ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur bagian dari setiap rupiah ekuitas sendiri yang dijadikan jaminan untuk liabilitas jangka panjang. Rumusnya sendiri yaitu total utang jangka panjang dibagi total ekuitas. Nah, di tahun 2012 hasilnya itu 1,08 atau 108%, di tahun 2013 0,81 atau 81%, dan di tahun 2014 yaitu 0,75 atau 75%. Dari perhitungan long term debt to equity ratio tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT Mayora Indah Tbk bertahun 2012 mempunyai long term debt to equity ratio sebesar 108% yang turun menjadi 81%. Kemudian pada tahun 2014 turun kembali menjadi 75%. Nah, dari hasil perhitungan tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2012 perusahaan menjaminkan setiap 1,08 rupiah modal yang dimiliki untuk melakukan pinjaman jangka panjang perusahaan. Kemudian di tahun 2013 perusahaan menjaminkan setiap 0,81 rupiah modal yang dimiliki untuk melakukan pinjaman jangka panjang perusahaan. Di tahun 2014 perusahaan menjaminkan setiap 0,75 rupiah modal yang dimiliki untuk melakukan pinjaman jangka panjang perusahaan. Semakin rendah rasio ini, maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan jangka panjang. Tetapi apabila hasil rasio ini tinggi, maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang harus ditanggung perusahaan. Kemudian yang keempat, kita lihat dari tangible assets debt coverage. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur besar aset tetap tangible yang digunakan untuk menjamin setiap rupiah liabilitas jangka panjang, atau rasio ini itu menunjukkan setiap rupiah aktiva berwujud yang digunakan untuk menjamin hutang jangka panjangnya. Rumus dari TADC ini yaitu total aktiva dikurangi dengan intangible, kurangi utang lancar dibagi dengan utang jangka panjang. Di mana pada tahun 2012 hasilnya itu 1,93 atau 193%. Di tahun 2013 yaitu 2,24 atau 224%. Maka dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2012 mengalami kenaikan tiap tahunnya, yaitu sebesar 193% naik menjadi 224%, yang berarti 2,24 rupiah dari setiap rupiah liabilitas jangka panjang menjadi jaminan aset tangible. Jika nilai dari tangible asset debt coverage ini semakin tinggi, maka peluang perusahaan untuk mencari pinjaman baru akan semakin besar. Sebaliknya, jika angka perbandingannya semakin kecil, maka aset yang dimiliki perusahaan tidak bisa menjamin utang jangka panjangnya. Kemudian, kita lihat di contoh analisis yang kedua, yaitu perhitungan rasio solvabilitas pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk periode dari 2013 hingga 2017. Kita lihat di tabel yang pertama yaitu informasi laporan posisi keuangan perusahaan tersebut terkait dengan rasio solvabilitas. Kemudian di tabel selanjutnya yaitu rumus rasio solvabilitasnya. Nah, di tabel selanjutnya yaitu hasil perhitungan rasio solvabilitasnya. Nah, bisa kita lihat rasio solvabilitasnya itu dari tahun ke tahun, dari tahun 2013 hingga 2017, di mana kita lihat bahwa total debt to asset rasionya itu dikatakan baik karena dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hutang dalam membiayai investasi pada aktiva semakin kecil. Kemudian kita lihat total debt to equity ratio, kita rata-ratakan menjadi 0,884% dan long term debt to equity ratio kita rata-ratakan hasilnya itu sebesar 6,256%, yang artinya cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa hutang jangka panjang yang diberikan kreditur lebih tinggi daripada modal sendiri. Sedangkan untuk tangible assets debt coverage ratio dan times interest earned
sama-sama mengalami penurunan pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kenaikan total aktiva lebih besar daripada total hutang, yang berarti kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya dengan menggunakan aktiva dalam keadaan cukup baik dan mencerminkan prestasi kerja yang semakin baik, karena perusahaan terus memperkecil jumlah utangnya. Nah, sekian pemaparan mengenai hasil perhitungan rasio solvabilitas. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami materi yang disampaikan. Baik, terima kasih kepada saudari Andra yang telah memaparkan materinya. Berhubung materi kelompok kami sudah selesai untuk dipaparkan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada presentasi secara langsung. Baik, selanjutnya sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva kekayaan yang dimiliki perusahaan. Lalu, tujuan digunakan rasio solvabilitas diantaranya untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain kreditor, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, dan sebagainya. Terdapat beberapa manfaat perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas. Di antaranya, rasio ini akan mempermudah para investor dan manajemen dalam memahami tingkat rasio, struktur, modal pada perusahaan dengan melalui catatan atau suatu laporan keuangan. Nah, ada yang terakhir, jenis-jenis rasio solvabilitas. Di antaranya ada debt asset ratio, ada debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, times interest and earned ratio, fixed charge coverage ratio, tangible asset debt coverage. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang ataupun ada jawaban-jawaban dari pemateri kami yang kurang memuaskan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.